Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pembelajaran kita dasar-dasar matematika 2 ya. Dasar-dasar matematika 2. Pokok bahasannya adalah relasi fungsi dan kardinalitas. Outline-nya adalah relasi fungsi dan kardinalitas ya. Relasi yang kita pelajari adalah pengertian relasi, sifat relasi, relasi ekivalen, dan kelas ekivalen dan partisi. Ya. Ingat bahwa kita telah pelajari pengertian relasi dan sifat relasi pada perkuliahan sebelumnya. Ya. Oke, kita lihat definisinya sekarang. Relasi R pada himpunan A adalah relasi ekivalen. Jadi pertama, R itu relasi ekivalen jika ia refleksif, simetris, dan transitif. Ingat refleksif ya, simetri dan transitif pada materi yang lalu. Yang kedua, R itu jika misalkan R itu relasi ekivalen pada himpunan A dan A elemen A, relasi jadi kelas ekivalen yang memuat A adalah himpunan ini ya, notasinya gini, didefinisikan sebagai semua anggota B yang berelasi dengan A. Nah, relasi ekivalen yang memuat A, yaitu ini, kelas ini namanya kelas ekivalen ya. A adalah himpunan semua anggota A yang berelasi dengan semua anggota B. Nah, ulang ya. Semua yang berelasi, semua anggotanya himpunan A yang berelasi dengan A. Oke, A-nya A besar ya. Oke. Kita ambil contoh. Misalkan kita punya himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Relasinya adalah is equal to, berarti sama ya. Artinya apa? Jadi 1 ini berelasi dengan 1 karena 1 sama dengan 1. Tetapi 1 tidak berelasi dengan 2. Karena 1 tidak sama dengan 2. Jadi kelas ekivalen dari 1 adalah himpunan 1. Kelas ekivalen 2 adalah himpunan 2. Kelas ekivalen 3 adalah himpunan yang isinya 3 dan seterusnya. Kalau kita observasi, kalau Anda ambil 2 kelas ekivalen, ada ambil 2 himpunan A, ada himpunan 1 dan 4, yang terjadi adalah kalau kelas ekivalen itu diiriskan, dia pasti sama. Kalau A-nya sama dengan A-nya berelasi dengan B, dia irisannya himpunan kosong. Kalau A-nya tidak berelasi dengan B. Ya. Kita ambil yang kedua. Misalkan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Relasinya adalah has same paritas, parity S. Jadi dia punya paritas yang sama. 1 ini mempunyai varietas yang sama dengan 3 dan 5. Karena 1 itu gasal, 3 dan 5 juga gasal. Jadi kelas ekivalen 1 adalah himpunan 1, 3, 5. Kalau yang 2 itu mempunyai varietas yang sama dengan 4. Karena 2 dan 4 sama-sama genap, maka ini kelas ekivalen 2 ini adalah himpunan yang isinya 2 dan 4. Kita ambil contoh yang lainnya misalkan. Saya punya himpunan A, B, C, D, E. R adalah relasi ekivalen pada A. Jadi relasinya tidak diberitahu ya. Pokoknya dia relasi ekivalen dari A. Misalkan R mempunyai 2 kelas ekivalen. Jadi R-nya itu mempunyai 2 kelas ekivalen. Juga diketahui bahwa A berelasi dengan D, B berelasi dengan C, E berelasi dengan D. Kemudian diminta ditulis, R-nya silakan airnya ditulis gitu. Mari kita lihat. R itu kan relasi ekivalen, berarti dia refleksif, simetris, dan transitif. Ya. Jadi R itu refleksif. Berarti kalau ada AD, pasti ada DA. Kalau ada BC, pasti ada CB. Kalau ada ID, pasti ada DE. R simetris berarti apa? A itu berelasi dengan A,
B berrelasi dengan B, C berrelasi dengan C, D berrelasi dengan D, E berrelasi dengan E. R transitif, ini keliru ya, bukan refleksif ya, belum diganti ya. R adalah transitif. Nah, kita lihat karena AD dan apa nih? DE, AD dan DE. Di sini ada ED, di sini jadi ada DE di sini karena refleksif. Karena ARD dan DRE, maka akan terjadi ARE. Jadi AD, DE, ARE dengan sifat refleksif, kita dapat ARE juga ada ERA. Jadi kalau kita list semua anggota dari relasinya, maka kita ambil dari sifat refleksif, simetri, dan transitif, kita akan dapatkan R-nya seperti ini. Kalau kita observasi, yang ekuivalen, kelas ekuivalen dari A ini, kelas ekuivalen yang memuat A ini, maka kita ambil yang ada A-nya. Jadi D, E, dan A sendiri. Sedangkan yang ekuivalen, kelas ekuivalen yang memuat B, dia ambil yang ada yang berasal dengan B, yaitu B sendiri, kemudian C, kemudian sudah B dan C saja. Oke? Sekarang teoremanya. Misalkan R adalah kelas ekuivalen pada himpunan A dan B elemen A, apa yang terjadi? Jika kelas ekuivalen yang memuat A sama dengan kelas ekuivalen memuat B, jika dan jika A berelasi dengan B. Gimana buktikannya? Kita lihat kalau ke kanan. Misalkan relasi A, kelas ekuivalen yang memuat A sama dengan kelas ekuivalen memuat B. Karena sama, maka kita pilih X elemen kelas yang memuat A dan kelas yang memuat B. Maka akan kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa X itu berelasi dengan A. Ya, berdasarkan sifat refleksif, X itu berelasi dengan A. Definisinya X elemen kelas ini ya. Akibatnya A berelasi dengan X. Kemudian kita gunakan transitif. Karena X anggotanya ini kelas ekuivalen B, maka X pasti berelasi dengan B. Dan ingat bahwa tadi A berelasi dengan X. Dengan transitif, A berelasi dengan X dan X berelasi dengan B, akibatnya A berelasi dengan B. Jadi bukti ke kanan sudah kita lakukan. Sekarang bukti ke kiri. Kita tahu misalkan A berelasi dengan B. Kita ambil sebarang X anggotanya elemen ini, akan kita tunjukkan bahwa dia juga anggotanya kelas ekuivalen yang memuat B ya. Karena X itu elemennya A, kelas ekuivalen A ini, maka X RA berdasarkan sifat transitif X ini berelasi dengan A berelasi dengan B. Akibatnya X elemen X-nya itu kemudian X berelasi dengan B. Akibatnya X elemen ini ya. Ulang ya. X berelasi dengan A berelasi dengan B. Dengan sifat transitif X pasti berelasi dengan B. Akibatnya X adalah anggota himpunan kelas X itu anggota kelas yang memuat B. Oleh karena itu A ini kelas yang memuat A, himpunan bagian dari kelas yang memuat B. Ini ada kesalahannya. Ini seharusnya hanya miring ya. Nah, sebaliknya juga sama ya. Sebaliknya juga sama, akan diperoleh bahwa kelas ekuivalen yang memuat B ini subset dari kelas ekuivalen yang memuat A. Akibatnya apa? Dari ini dan ini dapat disimpulkan bahwa kelas ekuivalen A sama dengan kelas ekuivalen yang memuat B. Itu teorema ya, yang pertama. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita masuk ke partisi ya. Apa definisi partisi?
partisi dari himpunan A, ingat ya, partisi dari himpunan A adalah himpunan tak kosong subset A. Jadi partisi itu bendanya berupa himpunan tak kosong, anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari A, sehingga sifatnya apa? Gabungan dari semua himpunan bagian dari A itu sama dengan A. Nah, tadi ya, ulang ya. Nah, tadi kan partisi itu adalah himpunan subset, himpunan tak kosong, subset A. Jadi kalau kemudian dia itu punya sifat, semua A itu sama dengan gabungan semua anggota partisi A. Kemudian kalau ada dua partisi A yang berbeda, kalau diiriskan dia harus sama dengan himpunan kosong, ya, harus himpunan kosong. Nah, ini definisinya ya. Ini ada apa ini di sini? Oh, ini katut ya. Oke. Oke, kita lihat contohnya ya. Misalkan A ada himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Relasi R-nya adalah mempunyai paritas yang sama. R adalah relasi ekivalen pada A ya. Saya sudah tunjukkan tadi. Ini partisinya ini dan ini. Ya, ini partisinya. Ini adalah kelas ekivalen salaman, kelas ekivalen kedua. Kita ini, kemudian kita partisi dari A adalah ini dari ini. Kenapa partisinya ini? Kalau ini digabung dengan ini, dia sama dengan A. Ini diiriskan dengan ini adalah himpunan kosong. Ya, oke. Sekarang udah terima. Misalkan R adalah relasi ekivalen dari A, maka himpunan ini jadi himpunan semua kelas ekivalen dari A merupakan membentuk partisi dari A. Ulang ya. Himpunan semua kelas ekivalen dari A membentuk partisi dari A. Kita buktikan ya. Kalau mau buktikan artinya apa? Gabungan dari semua kelas ekivalen dari A, dia harus sama dengan A. Yang kedua, jika apa? Yang kedua, jika A tidak, jadi jika ini ya, jika kelas ekivalen yang memuat A tidak sama dengan kelas ekivalen yang memuat B, maka irisannya himpunan kosong. Artinya apa? Semua dua partisi yang dua kelas ekivalen yang berbeda, irisannya adalah himpunan kosong. Kita buktikan. Misalkan kita akan buktikan misalkan X elemen ini ya, gabungan ini ya. Kalau ini X anggota gabungan ini, maka X pasti menjadi salah satu anggota dari kelas ekivalen ini. Nah, tapi ingat kelas ekivalennya subset dari A. Akibatnya X anggota A. Jadi ini gabungan dari semua kelas ekivalen dari A merupakan himpunan bagian dari A. Sebaliknya, kalau kita ambil sebarang X anggota A, karena X itu elemen dari kelas ekivalen yang memuat X, karena X itu berelasi dengan X, sifat refleksif ya, maka X-nya pasti anggota dari gabungan kelas-kelas ekivalen. Akibatnya, A himpunan bagian dari semua himpunan kelas-kelas ekivalen. Ini, dengan ini berlaku, berarti A sama dengan gabungan semua kelas-kelas ekivalen dari A. Yang kedua, kita buktikan sifat bahwa jika kelas ekivalen dari berbeda, maka irisannya kosong. Kita buktikan dengan cara kontraposisi ya. Jadi kita misalkan dua partisi, dua kelas ekivalen tidak kosong.
irisannya tidak kosong. Kalau tidak kosong, maka ada anggota X anggotanya A, sehingga apa? X termuat di kelas ini, dan X-nya juga termuat di kelas ini. Akibatnya, X berelasi dengan A, dan X berelasi dengan B. Ingat sifat transitif? Kalau X berelasi dengan A, berarti A berelasi dengan X. Ya, X berelasi dengan B, berarti B berelasi dengan. Jadi A berelasi dengan X berelasi dengan B, sifat transitif, kemudian jadi A berelasi dengan B. Ingat, kalau A berelasi dengan B, di teorema sebelumnya kita punya bahwa kalau A berelasi dengan B mengakibatkan kedua kelas ekuivalen yang memuat A dan B ini adalah sama. Oke? Nah, pada memenuhi dua sifat ini merupakan definisi dari partisi, maka himpunan semua kelas ekuivalen dari A membentuk partisi dari A. Oke? Latihannya coba kerjakan semua soal latihan 12.2 ya, bukan saya salah ya. Latihan 12.2 dan latihan 12.3 nomor genap dan diupload di penugasan Aula. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kalau kurang paham silakan ditanyakan melalui grup WA kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.